Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Duli Rahma Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kamus. Yang pertama itu pengertian kamus. Kamus adalah daftar alfabetis kata-kata yang disertai dengan arti, lafal, contoh penggunaannya dalam kalimat, dan keterangan lain yang berkaitan dengan kata tadi. Kamus juga merupakan koleksi referensi yang berisi kumpulan atau daftar kata-kata yang terpilih dan disusun secara alfabetis. Biasanya dilengkapi dengan pengejaan, pengucapan, pembagian suku kata, asal kata, penggunaannya, serta keterangan lain yang sehubungan. Kamus berisi istilah yang digunakan dalam suatu subjek profesi yang disusun menurut abjad dan disertai dengan makna, ejaan, ucapan, pemakaian, dan sejenisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian kamus ini yaitu kamus itu termasuk buku referensi yang berisi kata-kata atau gabungan kata dari suatu bahasa. Kedua, kata-kata tersebut disusun secara alfabetis. Yang ketiga, kata-kata tersebut diberi keterangan tentang makna dan penggunaannya. Yang keempat, kata itu selain diberikan keterangan maknanya, juga diberikan keterangan tentang ucapannya, ejaannya, dan berbagai hal lainnya. Yang terakhir yaitu keterangan tentang makna itu diberikan juga dalam bahasa lain. Yang kedua, fungsi dari kamus. Yang pertama itu makna kata. Secara umum tujuan orang membuka kamus untuk mengetahui makna atau arti sebuah kata. Oleh karena itu, fungsi kamus yang pertama adalah menjelaskan makna atau arti sebuah kata. Yang kedua, lafal kata, yang menjelaskan lafal atau ucapan sebuah kata. Yang ketiga yaitu ejaan kata. Sebuah kamus yang ideal juga berfungsi memberikan petunjuk bagaimana ejaan yang benar dari setiap kata. Yang keempat itu penyukuan kata. Di dalam kegiatan tulis menulis seringkali kita perlu memenggal kata karena pindah baris atau keperluan lainnya. Untuk mengetahui pemenggalan benar, kita dapat melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima itu informasi-informasi lainnya. Kamus yang ideal juga berfungsi memberikan informasi mengenai kata seperti asal-usul kata, kategori gramatikal, bidang pemakaian kata, dan pilihan penggunaan kata. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari kamus. Macam-macam dari kamus ini terbagi atas 5, yaitu kamus eka bahasa, kamus diakronik, kamus sinkronik, kamus umum, dan kamus ensiklopedia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kamus eka bahasa. Kamus eka bahasa dikenal juga dengan nama kamus monolingual dan bahannya dalam satu bahasa saja. Entry disusun menurut abjad dan bentuk dasar kata dijadikan entry kamus, manakala bentuk perluasannya dicatat sebagai subentry yang dalam kamus dicetak dalam uraian satu entry yang dasar yang sama. Makna yang diuraikan berbentuk pemberian yang panjang dan mungkin kompleks untuk mencapai maksud sejelas-jelasnya. Takrifan makna ke atas kata-kata berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandung kata-kata berkenaan. Sinonim juga digunakan sebagai unsur pilihan tambahan kepada pemberian makna. Contoh bagi kamus eka bahasa adalah kamus dewan. Yang kedua yaitu kamus diakronik. Kamus ini menumpukan kepada aspek persejarahan. Dalam uraian entry, satuan leksikal diperlihatkan aspek perkembangannya sama ada bentuk atau makna diberikan perhatian dalam uraian kata. Yang ketiga yaitu kamus sinkronik, yaitu kamus ini disusun bertujuan menggarap persediaan leksikal pada sesuatu bahasa pada masa tertentu atau pada satu tahap perkembangan yang singkat atau sezaman. Yang keempat yaitu kamus umum. Kamus umum memuat segala kata dalam suatu bahasa disertakan dengan maknanya. Ia merangkumi semua kata dengan segala kemungkinan dari segi makna yang digunakan dalam satu bahasa. Yang terakhir yaitu kamus ensiklopedia. Kamus besar yang memuat leksikal, keterangan atau maklumat ekstra linguistik disusun mengikuti urutan-urutan kata-kata atau satu leksikal sebagai acuan bagian daripada dunia ekstra linguistik. Kamus ini mempunyai persamaan dengan kamus eka bahasa dari segi urutan kata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kamus. Yang pertama itu berdasarkan penggunaan bahasanya, yaitu terdapat dengan kamus bahasa eka bahasa, kamus dwi bahasa, kamus aneka bahasa. Yang kedua yaitu berdasarkan isi, yaitu kamus mini, kamus kecil, dan kamus besar. Yang C-nya itu kamus istimewa, yang itu kamus istilah, kamus etimologi, kamus thesaurus, kamus peribahasa atau simpulan bahasa, kamus kata nama khas, kamus terjemahan, dan kamus kolokasi. Yang terakhir yaitu cara penulisan kamus. Lihat huruf awal pada kosakata yang pengertiannya ingin diketahui, kemudian cari pada kamus sesuai awal huruf karena kamus disusun sesuai dengan urutan abjad, sehingga akan memudahkan dalam mencari. Pindailah pengertian kosakata dengan cepat serta cari beberapa istilah yang penting. Itu
ensiklopedia. Kata ensiklopedia berasal dari kata Yunani yaitu enkeklios yang berarti umum, menyeluruh, lengkap atau sempurna, dan paideia yang bermakna pendidikan atau pemeliharaan anak-anak. Ensiklopedia merupakan suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah atau beberapa jilid buku yang berisi keterangan tentang semua cabang pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajuk subjeknya disusun menurut abjad. Selanjutnya yaitu macam-macam ensiklopedia. Yang pertama adalah ensiklopedia umum atau nasional. Ensiklopedia umum atau nasional adalah ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal abstraksi, konsep atau kejadian-kejadian umum. Tidak ada batasan khusus dalam cakupannya. Ensiklopedia ini biasanya kebanyakan diterbitkan untuk digunakan di dalam suatu negara yang isinya menekankan informasi mengenai negara bersangkutan. Meskipun di dalam ensiklopedia ini juga memuat informasi penting dari negara lain. Selanjutnya yaitu ensiklopedia khusus atau ensiklopedia subjek, yaitu ensiklopedia yang dibatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Yang ketiga adalah ensiklopedia internasional, yaitu ensiklopedia yang memuat semua informasi yang sedapat mungkin di dunia tanpa memberi penekanan pada informasi yang berasal dari suatu negara atau sekelompok negara tertentu. Selanjutnya yaitu ensiklopedia online. Ensiklopedia merupakan suatu bahan rujukan yang menyediakan berbagai informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang berisikan tentang ilmu mendasar sampai dengan keterangan lebih lanjut dan tersusun secara sistematis. Dalam hal ini, bentuk ensiklopedia masih berupa buku atau bahan tercetak. Sedangkan online sendiri yaitu dapat diartikan terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau terkontrol oleh komputer. Salah satu contoh ensiklopedia online ini adalah Wikipedia. Bahasan selanjutnya yaitu tujuan ensiklopedia. Yang pertama adalah source of answer to fact question. Ensiklopedia dapat berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta dan kenyataan serta data-data. Yang kedua yaitu sort of background service. Ensiklopedia sebagai sumber informasi yang memuat topik dan pengetahuan dasar yang ada hubungannya dengan suatu subjek dan berguna untuk penelusuran lebih lanjut. Yang terakhir, tujuannya adalah direction service. Direction service merupakan suatu layanan pengarahan terhadap bahan-bahan lebih lanjut untuk para pembaca terhadap topik-topik yang dibahas. Direction service ini umumnya ditonjolkan dalam bentuk suatu daftar bacaan, bibliografi, referensi yang dianjurkan untuk dibaca atau dipelajari dan terdapat pada akhir artikel. Manfaat ensiklopedia sebagai yaitu yang pertama adalah sebagai sarana untuk mencari informasi dasar mengenai berbagai masalah. Yang kedua sebagai langkah awal untuk melakukan suatu kajian mengenai suatu subjek. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengetahui kebenaran dari suatu informasi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penelusuran ensiklopedia. Jika suatu ensiklopedia memiliki indeks, maka sebaiknya membaca terlebih dahulu indeks yang ada. Pada indeks tersebut akan tertera kode yang menunjukkan halaman dari istilah yang dicari. Jika tidak menggunakan indeks, maka pengguna dapat langsung mencari istilah sesuai dengan abjad awalan kata, atau dapat melihat kata yang tertera pada atas halaman yang mencakup istilah yang terkandung di dalam halaman tersebut.